Nah, ini teman-teman salah satu gejala dari ternak unggas yang terkena penyakit pulorum atau berak kapur. Biasanya ternak akan mengalami kejang-kejang teman-teman seperti ini dan ditandai dengan berak atau kotoran mereka berwarna putih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang penyakit pulorum atau yang biasa disebut dengan penyakit berak kapur pada unggas teman-teman. Di sini saya mengutip dari websitenya PPG atau Putra Perkasa Genetika. Nah, penyakit pulorum ini mempunyai gejala klinis berupa kotoran atau feses yang berwarna putih seperti kapur teman-teman. Dan penyakit ini akan mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi pada DOC ataupun DOD bebek pedaging. Nah, penyakit ini biasanya juga akan menjangkit ternak pada usia atau umur 20 hari ke atas teman-teman. Dan penyebabnya dari penyakit pulorum ini adalah bakteri Salmonella enteritica pulorum. Adapun ciri-ciri apabila ternak unggas kita terjangkit penyakit pulorum atau berak kapur teman-teman yang bisa kita kenal dengan mudah. Ciri-ciri yang pertama adalah feses atau kotoran itu seperti kapur ataupun berwarna putih teman-teman. Nah, biasanya ternak unggas yang sehat itu akan mengeluarkan kotoran berwarna coklat. Nah, apabila ditemukan di kandang kita terdapat kotoran berwarna putih seperti kapur teman-teman, itu merupakan salah satu ciri-ciri ternak kita terjangkit penyakit pulorum ataupun penyakit berak kapur. Ciri-ciri ternak kita terjangkit penyakit pulorum atau berak kapur yaitu bisa ditandakan dengan menurunnya tingkat nafsu makan teman-teman. Biasanya ternak yang sehat akan memiliki nafsu makan yang tinggi, sehingga apabila ditemukan ternak kita memiliki nafsu makan yang kurang bagus, itu bisa ditandakan bahwa ternak kita mengalami gejala penyakit. Nah, biasanya apabila nafsu makan menurun, pasti pertumbuhan bobot badan tidak akan tercapai dengan bagus teman-teman, yang artinya ada penyakit ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh mereka. Ciri-ciri yang ketiga adalah ternak akan menjadi lebih pucat teman-teman. Biasanya kita sebagai peternak akan sangat mudah mengenali mana ternak yang sehat dan mana ternak yang kelihatan sakit teman-teman. Biasanya ternak yang sehat ditandakan dengan gerak yang lincah ataupun nafsu makan yang tinggi. Begitu juga dengan ternak yang sakit pasti ditandakan bahwa ternak akan menyendiri dan nafsu makan yang menurun, sehingga akan mempengaruhi kesehatan dari ternak unggas kita teman-teman, bisa ayam maupun ternak bebek pedaging. Nah, apabila teman-teman mengetahui ada ternak yang seperti itu, bisa langkah yang pertama adalah menyendirikan teman-teman. Kita sendirikan atau kita isolasi ternak yang sakit agar tidak menular penyakitnya ke ternak-ternak yang sehat teman-teman. Ciri-ciri yang keempat bahwa ternak kita terjangkit penyakit pulorum atau berak kapur yaitu dengan ditandakan bulu dan mata yang terlihat kusam teman-teman, atau mata yang terlihat sayu. Nah, biasanya ternak yang sehat pasti memiliki mata yang segar dan bersih teman-teman. Begitu juga dengan bulunya. Apabila ternak sehat pasti memiliki bulu yang bersih dan terawat seperti itu teman-teman. Nah, biasanya ternak yang sakit pasti akan menyendiri dan memiliki bulu yang kusam tidak terawat. Apabila teman-teman mengetahui gejala seperti itu, bisa juga langsung menyendirikan ternak yang sakit teman-teman, agar tidak menular ke ternak-ternak sehat yang lain. Dan ciri-ciri ternak kita terjangkit penyakit pulorum atau berak kapur yaitu ditandakan ternak mengalami kelumpuhan dan kejang-kejang teman-teman. Bisa dilihat di video saya yang awal tadi, ternak bebek pedaging saya mengalami gejala kejang-kejang. Setelah saya cek dengan melihat anus mereka teman-teman, bahwa ada kotoran berwarna putih yang menempel di anus mereka. Nah, itu merupakan ciri-ciri yang sangat kuat bahwa ternak bebek pedaging saya ini mengalami gejala penyakit
pulorum atau berak kapur. Dan sesegera mungkin kita harus memberikan penanganan yang bagus teman-teman. Yang pertama kita bisa membersihkan alas kandang mereka, dan yang kedua kita bisa mengobati mereka dengan pemberian antibiotik teman-teman. Pemberian antibiotik kita bisa menggunakan tetraklor teman-teman. Nah ini teman-teman obat yang akan kita gunakan sebagai pencegahan serta pengobatan untuk penyakit pulorum atau penyakit berak kapur. Nah ini mereknya yaitu Vita Tetraklor dari produknya Medion teman-teman. Untuk satu saset ini isinya 10 kapsul, harganya murah Rp3.500 per saset ini. Nah ini teman-teman, di sini dituliskan yaitu untuk dapat mengindikasi atau pengobatan penyakit. Yang pertama ada Coryza, yang kedua ada kolera, pulorum, dan yang keempat ada CRD teman-teman. Nah ini pulorum atau berak kapur. Nah untuk aturan pakai sendiri teman-teman, karena ini biasanya digunakan untuk ternak unggas ayam, tapi bisa juga digunakan sebagai pengobatan untuk bebek pedaging teman-teman. Di sini sampai umur 4 minggu teman-teman, 0 sampai 4 minggu maksudnya itu satu hari satu kali isi setengah kapsul teman-teman. Jadi mungkin ini aturannya untuk per ekor atau bagaimana. Dan yang kedua ini teman-teman umur 4 sampai 8 minggu sehari 2 kali teman-teman. Karena bebek pedaging saya ini umurnya sudah 32 hari, artinya sudah lebih dari 4 minggu. Dan nanti kita akan memberikan sehari 2 kali pengobatan teman-teman. Nah ini nanti untuk satu kali minum saya akan menggunakan satu bungkus ini teman-teman, yang akan saya larutkan ke air dan langsung saya berikan ke ternak. Untuk pemberian teman-teman, di sini dituliskan secara jelas pengobatan ini harus digunakan sebagai 3 hari berturut-turut teman-teman untuk penggunaannya, dan harus dihentikan 3 hari sebelum ternak akan dipotong. Jadi misalkan kalian ingin memotong atau panen di umur 40, obat ini harus dihentikan saat umur 37 hari teman-teman. Jadi karena ini merupakan obat antibiotik, apabila digunakan terus-menerus saat nanti akan panen, maka residu dari antibiotik ini akan masih tercampur di dalam tubuh ternak hewan yang akan dipotong teman-teman. Dan nanti akan berbahaya apabila kita ikut mengkonsumsi antibiotik dari obat yang mereka konsumsi juga teman-teman. Makanya kita harus memberikan minimal 3 hari berturut-turut teman-teman. Kita larutkan ke air teman-teman, dan nanti kita akan langsung berikan ke tempat air minumnya teman-teman. Tidak lewat tandon, tapi langsung ke tempat air minum, ke mangkok-mangkok yang merah itu. Kelamaan nanti kalau kita masukkan ke tandon, pasti nanti akan membutuhkan dosis yang tinggi. Kalau langsung kita masukkan ke tempat air minum mereka, akan cepat mereka konsumsi teman-teman. Oke, kita akan berikan ke ternak bebek pedaging. Nah, tempat air minum tadi kita sudah bersihkan teman-teman, jadi kita tinggal menuangkan ke tempat air minum mereka. Mungkin itu saja teman-teman cara mengobati bebek pedaging dari penyakit berak kapur atau pulorum. Apabila video ini bermanfaat, silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.